Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apakah yang di foto itu betul? Salahnya kenapa? Benar, bagi yang paham, bagi yang alurnya betul, maka tahu kalau ini salah. Tapi bagi yang tidak tahu, maka tidak tahu dia salah. Makin rumit, ini kan contoh yang gampang. Tapi makin rumit nanti, makin spesifik nanti, tentu tidak semudah atau tidak segampang yang kita gambarkan di depan. Biasakan mas, terakhir udah masuk, pintunya ditutup mas, yang terakhir masuk. Mas, mohon maaf, ada tulisan di depan, boleh bawa minum nggak? Boleh bawa minum, tapi air saja ya. Boleh mbak disimpan dulu, nanti minum. Oke? Gitu. Baik, ini mana nih orang-orangnya pada sepi nih. Tidak apa-apa, nanti kita akan coba. Hari ini kita akan latihan Oke, silakan. Setelah kemarin kita belajar tentang berbagai jenis logika, bahkan nanti sampai ujungnya pada imputasi, kita hari ini akan bicara tentang spesifik penalaran hukum. Penalaran hukum itu gampang apa susah? Gampang apa susah? Kalau susah, kenapa susah? Kalau gampang, kenapa gampang? Tidak perlu dijawab ke saya, tapi kalau saudara tidak tahu jawabannya, berarti saudara sedang bermasalah. Ya. Saya selalu mengatakan, silahkan tahu dan silahkan tidak tahu, tapi pastikan saudara tahu apa ketidaktahuan saudara, atau tahu apa yang saudara ketahui itu. Baik, saya akan berikan dua contoh model, langkah, strategi, cara bernalar menurut orang hukum. Pertama dari Pak Van der Velde. Kata beliau ada 5 langkahnya. 1, you mau penalaran hukum maka you harus tahu sumber hukumnya. Kalau kemarin kita bicara tentang bahan hukum, identifikasi sumber hukumnya. Yang kedua, apakah ketika kita ketemu, kita kumpulkan itu pasti dia akan kita pakai? Nah, kita akan pilah-pilah. Kemarin kita pelajari. Yang ketiga, setelah dianalisis itu, kita sintesiskan. Sintesis itu apa? Ya, gabungkan, harmonisasikan di antara kedua. Yang keempat, kita telah faktanya. Belum tentu semua yang nampaknya itu sebagai fakta, dia adalah fakta. Sudah harus pilah-pilah mana yang menjadi fakta. Bagi orang hukum, yang disebut fakta, maka ia pastilah satu yang disebut sebagai fakta hukum. Yang terakhir, bagaimana menerapkan struktur aturan yang sudah dibahas di ABC itu menjadi satu struktur yang akan kita terapkan dalam fakta. Gampang segitu aja. Ada yang lain? Ada. Ini dari Pak Sidarta. Dari Pak Sidarta ada 6 langkahnya. Agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya enggak beda-beda banget. Apa bedanya dari Pak
Siddhartha pertama, kata Pak Siddhartha yang kita identifikasi bukan hukumnya dulu tapi faktanya dulu. Yang kita bahas ini sesuatu yang namanya fakta. Pak, ini teorinya gimana? Iya. Kita lihat dulu. Saudara akan kebingungan, ini cirinya adalah saudara belum baca OPL-nya. Di sini ada OPL? Tidak, ya. Satu, diidentifikasi faktanya, the fact. Lalu menghubungkan dengan apa? Dengan sumber hukum. Kalau ini ada mbak-mbak ya, tiba-tiba saya tabok, poh gitu. Misalnya ya, gara-gara saya tabok kepala dan kakinya misah. Percaya? Hah? Ya memang kan kepala sama kaki. Betul kan? Ya, gara-gara saya tabok pun dia bisa antara kepala sama kaki. Nah, ini saya tabok, ya dipukul, berdarah. Itu faktanya. Apakah fakta hukum? Nah, pertanyaannya kan kalau dia jadi fakta hukum, kalau ada hubungan hukumnya. Kalau seseorang mukul orang lain, itu masuk kategori bidang hukum apa? Hukum apa? Hukum apa? Pidana. Kira-kira kena pasal apa itu? Silakan boleh cari. Saudara tuh punya gadget di depan saudara, kan sudah itu. Kalau otaknya menghafal aturan ya silahkan, tapi kalau tidak, cari. Kira-kira kalau orang nabok orang lain, dipukul, kira-kira kena pasal apa? Dan itu adalah proses saudara mencari hukum yang tepat, hubungan hukum yang tepat apa? Oh, itu pidana, kena pasal penganiayaan. Silakan saudara cari pasalnya keberapa. Apakah? Lalu dicari apakah strukturnya itu pas. Maksudnya apa? Agar orang bisa dikenai pasal itu kan ada unsur-unsur deliknya. Kalau dalam pidana, kalau dalam bidang hukum yang lain beda namanya. Yang pasti menghubungkan struktur itu dengan kasusnya. Apakah betul ada seseorang? Oh, berarti yang mukul betul orang, bukan robot. Karena robot tidak bisa dikenai pidana. Yang mukul orang, oh, orang yang apa? Lalu apa di situ unsur-unsur pasalnya? Nah, itulah apakah cocok antara sumber hukum dengan fakta yang ada. Lalu dicari alternatif penyelesaiannya gimana? Kalau ada orang dikenakan pasal itu kemana? Oh, di hukum pidana, larinya kemana? Saudara harus membayangkan tuh, kemana kita harus selesaikan ini? Ke KUA kah? Ke pengadilan agama kah? Ke pengadilan negeri kah? Ke damkar kah? Gitu. Struktur alternatif penyelesaiannya dibawa kemana? Maka seketika sudah temu, kita pilih salah satu alternatif untuk diselesaikan. Segampang itu. Sebelum saya yang tanya, adakah pertanyaan? Gampang kan? Gampang kan? Gampang apa enggak? Berdasar hukum itu gampang kan? Anggap dulu gampang lah ya. Gampang ya? Enggak? Ya enggak? Nah, setelah ada yang jawab enggak, saya tanya, apa yang tidak gampang? Kalau tidak bisa jawab, nah itu bermasalah kan itu. Harus bisa jawab apapun itu. Gampang apa tidak? Tidak, Pak. Apa yang tidak gampang? Tidak bisa jawab, Pak. Nah, saya kan berarti tidak. Itu boleh menjadi satu argumen, tapi kalau argumen itu tidak, itu berarti kita skip. Ada yang bilang masih susah? Ada? Anyone? Aduh Pak, susah Pak, tapi saya tidak bisa mengungkapkan. Jangan masuk kelas ini. Gitu, kenapa? Kelas ini wajib bawa otaknya, wajib berpikir. Oke, saya akan berikan satu contoh soal latihan yang kita buktikan apakah ini gampang atau tidak. Salah satu yang dijawab dari orang hukum itu adalah dia bisa menyimpulkan dari tadi bernalar itu
kesimpulan-kesimpulan. Oke, saya akan kasih contoh. Mungkin ada yang pernah masuk kelas saya, nggak apa-apa, dan saya sudah pernah ngasih contoh ini, tapi nggak apa-apa, ini diulang lagi. Saya hampir tiap tahun akan menggunakan contoh ini. Ada yang tahu angkot? Orang Samarinda bilangnya taksi. Angkot tahu? Ada yang pernah naik angkot? Pernah ya? Oke, gambarannya minimal, kalaupun belum pernah, tahu gambaran naik angkot ya. Oke, anggaplah ini adalah perempatan. Ada begini ya? What's that? Tuh, kenapa nih? Hah? Yang mana nih? Pen. Oh, ininya. Itu pen itu agak aneh. Oke, clear dulu. Oke, di sini adalah perempatan flyover Juanda. Oke, berarti ini jalan Juanda. Kalau ada orang namanya Javier, orang Samarinda asli, kelihatan dari nama Javier, ini mau naik angkot. Anggaplah ini angkot ya. Oke. Ya, di bawah situ kan ya, perempatan Juanda. Kalau si Javier ini mau naik angkot, gimana caranya? Pesan di aplikasi? Enggak. Gimana caranya? Berarti dia wajib berdiri di jalan, lalu memberi kode kalau dia akan naik. Oke. Dia mau jalan sampai perempatan, dia mau naik angkot sampai perempatan Antasari sana. Tahu kan ya, Antasari? Antasari. Oke, lalu dia berhenti di perempatan Antasari ini, turun dari angkot. Si Javier ini bacanya Javier ya. Javier itu turun dari angkot, lalu turun saja. Apa yang terjadi kalau dia turun saja? Panggil sama supirnya. Supirnya namanya adalah Gonzales. Oke. Si supir, si Gonzales ini akan teriak, "Oi, bayar!" Berapa kira-kira itunya? Ongkosnya? Tarifnya? Berapa? Oke, anggaplah patok 10.000. Saya tidak tahu ya, entah. Anggap saja nih. Javier tidak mau bayar. Oke, pertanyaannya gampang. Perbuatan Javier tidak mau bayar. Tidak mau bayar ini. Ya, sekali lagi, perbuatan Javier tidak mau bayar ini, maka dia tidak dibayar. Itu secara hukum dikategorisasikan sebagai tindakan apa? Saya beri waktu 5 menit dari sekarang untuk mencarinya. Pertanyaan jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya dah. Pertanyaan jelas, pertanyaan spesifik. Perbuatan yang dilakukan Javier berupa tidak membayar tarif angkot itu dikategorisasikan sebagai apa? Maka saya akan bantu clue-cluenya adalah saudara cari jenis ini bidang hukum apa. Lalu apa dalam bidang hukum itu apa saja hubungan-hubungan hukum yang dan ya karena ini jawabannya adalah anak hukum, setiap jawabannya adalah jawaban yang punya dasar hukum. Pak, logikanya begitu? Tidak. Logika hukum adalah logika yang dimulai dengan satu dasar hukum. Kalau tidak ada dasar hukumnya, saudara ngomong saja salah.
Silakan saudara mau cari di mana, di googling kah, di chat GPT kah, Grok kah, apalah macam-macam namanya, Gemini, Meta AI, bebas. Yang pasti pastikan jawaban saudara ada dasar hukumnya. Kemarin kita sudah pertemuan membahas dasar hukum. Apa yang dikategorisasikan sebagai hukum? Sumber-sumber hukum. Resensinya mana? Nggak ada. Mana? Ya ada ya, nggak apa-apa. Sudah ketemu jawabannya? Oke, masih ada waktu sedikit. Sekali lagi ini latihan. Saya akan minta nanti salah satu untuk maju untuk bisa menjelaskan jawabannya dan harus sampai betul. Kalau tidak betul, maka dia akan butuh bantuan rekan-rekan. Oke, waktu habis. Siapa yang masuk kelas ini pertama kali tadi? Ada? Yang di kelas ini masuk pertama kali. Jadi kan orangnya masih sedikit. Siapa nih? Mbak-mbak, pemas-mas? Siapa? Merasa aja lah. Kita tunjuk temennya. Mana? Yang pertama kali? Pakai nampak nanti saya suruh maju. Enggak, ini contoh pertama itu bukan suruh milih. Mana yang mulai pertama masuk? Nggak ada yang ngaku. Oh, tawadu semua ini. Rendah hati. Nggak ada. Oke deh. Mbak, pilih salah satu orang, Mbak. Ya. Dari absen. Iya, boleh. Nomor absen 27. 27. 27. Ada?
Ada? Ada? Nggak ada. Tanda tangannya ada nggak? Oke, nggak ada. Satu lagi Mbak. 16. Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, silahkan cari lagi. 30. Ada? Silakan. Pegang mic-nya. Mari kita cek. Tenang. Di kelas ini boleh salah, ya. Kesempatan karena ini latihan, maka kesempatannya untuk salah. Tenang, silakan Mas. Oke. Mic-nya dipegang dulu. Oke. Silahkan dijawab. Saya tes jawaban pertama. Oke, sudah Mas? Ya, silahkan. Sudah siap? Oke, saya tanya dulu. Ini bidang hukum apa? Hukum perdata, correct. Jadi jawabannya ini bidang hukum perdata. Oke, terus mic-nya megang Mas. Pakai mic. Hah? Oke, pakai nih. Silakan jawab. Ketika penumpang angkut tidak membayar menaiki angkutan termasuk pelanggaran hukum perdata. Oke. Sebut apa ini perbuatannya? Yang dilakukan oleh pihak itu kategorisasinya apa? Berapa? Disebut khususnya wan prestasi atau ingkar janji. Oke, wan prestasi. Baik. Itu jawaban ujungnya. Jawaban ujung yang pertanyaannya dia jawabnya adalah wan prestasi. Baik. Bentar. Saya perlu jelaskan begini. Pertanyaannya berikutnya adalah wan prestasi itu apa? Enggak, jangan nyari lagi. Itu bukan. Saya tanya wan prestasi itu apa? Ya kan sekali tadi saya bilang kan ya, kalau saudara menyebut sesuatu, saudara wajib tahu. Nah, saya tanya wan prestasi itu apa? Silakan pakai bahasamu saja. Wan prestasi itu seperti tidak memenuhi apa? Tidak dipenuhinya janji. Tidak dipenuhi janji. Janji tidak dipenuhi. Janji itu berarti wan prestasi itu ada sesuatu yang namanya perjanjian. Pertanyaan saya, apakah ada perjanjian dalam ada apa perjanjian? Kata saudara kan ada ingkar janji, ya kan? Berarti ada satu perjanjian yang diingkari. Ada nggak perjanjian? Nggak ada, Pak. Ada mana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi nggak ada perjanjiannya. Jadi tidak mungkin ada wan prestasi kalau tidak ada. Gimana jawabannya? Ya, kita nalar hukum itu begitu. Bukan masalah jawaban akhir ya, bukan, tapi bernalar. Jadi jawaban saudara benar apa salah? Salah, Pak. Nah, mau jawaban lagi apa minta bantuan teman? Minta bantuan, Pak. Oke, silakan temannya bantu. Siapa? Edas, Pak, Edas. Silakan. Masih di depan Mas.
Maju mas, boleh ke mas. Ya, ada yang minta bantuan nih, silakan dijawab. Jadi apa? Jawabnya ada temennya. Oke, gimana jawabannya? Dan pertanyaannya tadi sudah sepakat ya jawabannya benar atau tidak? Kategorisasinya apa? Kalau saya ini ada dua pak. Dia Hah? bisa pidana, bisa ke perdata. Tapi Enggak, jawabannya itu perdata sebenarnya. kalau perdata itu dia benar pak. Kayaknya sepertinya ada perjanjian yang mungkin karena kita deteksi kan harus Kita bertanya. tidak boleh, orang hukum tidak boleh bilang mungkin. Saudaranya, klien saudara harus jelas. Saudara jawab apa? Kalau jawaban saya pidana pak. Enggak, jawabannya perdata. Perdata. Salah. Ya, kalau pidana salah. Kenapa tidak ada? Ini kalau ada orang tidak bayar, itu hubungannya ke perdataan. Ya. Ya. Upah ini penipuan. Bagaimana kamu buktikan? Kan kita sedang cerita tentang penipuan. Jadi kalau hanya sampai situ ceritanya, itu hanya bisa dikenakan perdata. Nah, kalau perdata apa? Kan sudah saya benarkan dari jawabannya. Berarti salah. Sudah jawabannya salah. Enggak ada. Jawabannya sudah benar nih. Ya pak. Hah? Apa jadi? Nggak ada jawaban? Ya? Ada pak. Apa jawabannya? Itu termasuk Termasuk apa? perjanjian sih pak. Kalau saya juga. Oke, saudara bilang perjanjian. Ya. Ada orang tidak bayar. Satu perbuatan tidak membayar supir angkot, kata Mas ini, itu adalah perjanjian. Betul apa salah kira-kira? Betul pak. Adakah yang namanya perjanjian itu orang tidak bayar? Ya saudara. Bedakan antara perjanjian sama, Mas sudah bilang, bukan janji. Nah, saudara masih perjanjian apa tadi? Masih bertahan tadi? Masih sih pak. Oke, jawabannya salah. Jadi saudara, secara konsep masih salah. Oke, silakan minta bantuan lagi. Semuanya berdiri, nggak masalah saudara. Ya. Tadi ya jawaban yang diingat-ingat, jawaban yang salah sudah salah. Saudara yang belum masuk itu yang kesempatan lagi, masih dikasih waktu, diem aja pasrah kan gitu. Bukan, jawabannya salah ya tadi. Ada nggak? Demikian apa ya? Pegangnya. Oke, silakan ditunjuk. Siapa? Bebas, cepat, waktu kita terbatas. Adi. Silakan maju. Cepat, waktunya terbatas. Punya jawaban atau tidak? Punya jawaban apa tidak? Atau jawabannya maksudnya sama apa tadi? Kayak terus. Oke, apa jawabannya? Jadi maksudnya Perbuatan yang dilakukan Javier itu namanya apa? Harus dikasih nama dulu. prestasi Pak. One prestasi, sama jawabannya kayak tadi. Oke, syarat one prestasi itu harus ada perjanjian. Ya, ini Mas, kamu tadi loncat ke sini kan? Iya. Namanya tuh harus ada nama dulu. Ini dasarnya ada karena ada perjanjian. Pertanyaan saya, adakah perjanjiannya? Ada Pak. Di mana perjanjiannya? Dia itu sudah tahu kalau dia naik angkot ini berarti harus membayar. Apakah tahu itu adalah bentuk perjanjian? Iya Pak. Iya. Nah, ya, jawaban ngawur lagi. Dasar hukumnya apa? Tahu itu perjanjian. Nih, saya kasih tahu kok keluarnya lah. Makanya tadi kan cari itu dasar hukumnya. Silakan, boleh Pak. Tahu itu perjanjian Pak. Dasarnya apa? Nih, Mas geser sedikit biar kelihatan layanan dari orang lain. Perjanjian itu punya syarat sah perjanjian. Googling. Apa itu syarat sah perjanjian? Ada berapa? 4. 1.
kesepakatan. Oke, sepakat. Kedua, cakap. Para pihaknya nih cakap. Oke, terus objeknya, objek tertentu. Terus yang terakhir, klausula ya. Ini ada dalam apa? Klausula ini 4 ini ada dalam mana? Dalam KUH Perdata. Gini loh ngomong itu ada dasar hukumnya. Pak, dalam KUH Perdata, oh itu sampai perjanjian. Nah, yang disebut ada perjanjian itu kalau memenuhi 4 ini. Terpenuhi nggak 4 ini dari cerita tadi? Ada nggak kecakapan para pihak? Ini kan berarti ya, pihaknya. Pihaknya siapa toh? Antara siapa dan siapa? Javier dengan Gonzales. Oke, kita anggap cakap. Objeknya ada nggak? Apa? Jasa? Naik angkot. Oke. Halal itu? Halal. Kalau saya halal kan itu tidak dilarang kan naik angkot tuh? Oke. Pertanyaannya, adakah kesepakatan? Mana? Mana kesepakatannya? Di mana kesepakatannya? Contoh, tunjukkan ke saya. Punya jawaban, Mas? Kalau tidak, minta bantuan lagi. Siapa yang kira-kira bisa jawab? Nah, itu Mas saja. Silakan maju. Ayo, cepat. Apa? Yang dilakukan oleh Javier adalah perbuatan melawan hukum yang secara umum tindakan ini tindakan tidak membayar atas layanan yang telah dinikmati pada adik-adik kamu sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain memajukan orang yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pengemudi angkot telah memberikan jasa transportasi dan Javier dengan sengaja tidak membayarnya sehingga menimbulkan kerugian material bagi pengemudi. Baik. Yang dipegang gagangnya, Mas, bukan tali sambungannya. Yang sering kenapa tidak bunyi itu karena saudara megang mic-nya salah ya. Oke, syarat one prestasi itu adalah ada perjanjian. Ya, dan perjanjian itu ada dilanggar. Kalau itu bukan perjanjian, tapi ada pelanggaran, maka dia bukan melanggar perjanjian, dia melanggarnya aturan, atau bahasa gampangnya dia melanggar hukum. Bisa undang-undang atau semacamnya. Perbuatan itu dikategorisasikan sebagai PMH. Kata Masnya tadi, kata Masnya ya, saya belum benarkan ini. Tadi sampai ujung sini, saudara mengatakan ada perjanjian. Berarti masih ada 2 jawaban nih. 1 PMH, satuan prestasi. Jawabannya harus ada 1. Oke, Masnya tadi sudah menjelaskan jawaban PMH. Oke, clear jawabannya? Oke, adakah yang masih menjawab wan prestasi? Tadi kan masih sepakatnya wan prestasi. Kenapa berubah jadi PMH? Oke, saya tanya deh. Masnya kan PMH. Ada nggak yang jawabannya wan prestasi? Angkat tangan masih. Yang masih menjawab wan prestasi ya. Silakan maju. Oh, banyak yang beda kan? Ada lagi nggak wan prestasi? 1, 2, 3, 4. Maju sini. 5. Maju sini. Saudara harus bisa membantah Mas ini. Sebelah sini. Kubu wan prestasi. Oke. Karena kalau ini dibuktikan ada perjanjian, maka yang benar wan prestasi. Kalau tidak bisa dibuktikan ada perjanjian, perbuatan Javier itu benar apa salah? Semua sepakat salah, tapi dikategorisasikan apa? Itu tergantung ada tidaknya perjanjian. Oke, kata Mas yang sini, kalian PMH semua nih? Oh, pindah sana? Boleh sana, pindah.
Oke, saya anggap yang duduk itu berarti PMH ya. Sekali lagi tidak boleh ada jawaban, aduh Pak saya nggak jawab. Ya, berarti kalau nggak jawab soal berarti 0 juga nilainya kan? Salah juga. Oh saya nggak salah Pak. Oke, yang masih on prestasi maju ke depan, yang PMH silakan duduk. Nah kan tadi diam aja. Oke, cepat-cepat. Oke, waktu kita saya terbatas. Tolong semuanya perhatikan saya. Oke, tadi syarat perjanjiannya itu sudah terpenuhi kecuali adanya kesepakatan, adanya kata sepakat. Pertanyaan pertama, memang ada perjanjiannya? Ada kertasnya? Tanda tangannya? Terus perjanjian apa dong itu? Oke, lisan atau? Oke, di mana kata sepakat itu ada? Menanyakan biaya. Ada dua jawaban nih. Satu menanyakan biaya. Satu masuk. Oke. Berapa nih harganya? 200.000. Nanya itu berarti sudah bikin perjanjian? Oke. Oke. Kalau masuk, apakah masuk ini kata sepakat? Ngomong nggak dia? Sebentar. Masuk itu kata sepakat, kesepakatannya ada kata sepakat apa tidak? Ngomong nggak? Saudara kalau masuk angkot, oh ya saya sepakat harganya 10.000. Ada gitu? Nah jadi gimana? Hati-hati, jangan kayaknya. Oke, ada nggak kata sepakatnya? Sepakatnya itu, kesepakatannya ada nggak? Kata saudara kan sepakat, ya bayar apa enggak? Katanya sepakat. Oke, naik. Jadi sepakatnya karena naik. Dasarnya apa saudara bilang naik itu adalah sepakat? Apa dasarnya? Kebiasaan. Oke. Ini hukum adat, ya. Kata masnya tadi, kalau melanggar hukum namanya adalah jadi wan prestasi atau PMH. Melanggar hukum namanya adalah melanggar hukum adat ya dia. Melanggar nggak dia? Mas, mbak-mbak yang sini masih sepakat wan prestasi, lebih sepakat wan prestasi, atau masih bertahan dengan PMH? Pelanggaran atas hukum itu namanya adalah jelas-jelas loh, perbuatan melawan. Jadi ini PMH apa wan prestasi? Enggak, gini, karena ini tuh gampang. Kalau PMH selama dia melanggar, tidak ada perjanjiannya, itu pasti PMH. Gitu ya. Besok kalau ngomong perdata, selama tidak ada perjanjiannya, namanya adalah PMH. Kalau selama tidak ada, sekali lagi, perjanjiannya. Pertanyaannya, kalau ada perjanjian, ada namanya nggak Pak? Perjanjian itu bernama. Apa nama perjanjian? Perjanjian konkluded, Pak. Perjanjian konkluded. Apa itu?
itu perjanjian dapat terjadi secara lisan, tertulis, atau bahkan hanya dengan tindakan yang Itu namanya jenis perjanjian. Oke, kan perjanjian itu ada jual beli, hutang piutang. Ya, kenapa tadi kan katanya kenapa nggak ditanya ke PMH? Kan jawaban paling gampang tuh PMH. Aduh, sorry. Selama tidak ada perjanjiannya. Oke, kalau ada perjanjiannya apa jadi? Sebentar, saya ulang lagi ya. Perjanjiannya terpenuhi atau tidak? 1, 2, 3, 4. Iya. Pertanyaannya, apakah ada sepakat? Pertanyaannya, kapan sepakat? Atau apa bentuk kesepakatan? Paling gampang ada kertasnya, tanda tangan. Kalau ini ada nggak? Ada nggak? Ada nggak perjanjian di situ? Orang-orang PMH? Ya saya tanya orang PMH dulu. Jangan-jangan mereka ini ngawur aja jawabnya. Tahu? Saya bilang nggak ada aja lah kayaknya. Ada nggak perjanjiannya orang-orang PMH? Hah? Kalau saudara tidak bisa menjawab, berarti saudara itu salah juga. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Tidak tertulis. Tidak tertulis. Ada perjanjian tidak tertulis. Tapi kan kesepakatan dengan kayak, oh ya 10.000, oke, gitu doang gitu. Nggak ada. Memangnya ada orang naik angkot, oke gitu. Contohmu juga salah. Ada nggak? Ya waktunya habis. Ada nggak perjanjian sepakatannya? Ya. Silakan duduk dulu, waktunya habis. Oke. Bernalar hukum itu latihannya segampang itu. Lalu apa jawabannya, Pak? Jawabannya apa? Jawabannya saya kasih penjelasannya setelah UTS. Pekan depan kita UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.